Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala an-nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridha Allah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini diterima Allah, diampuni segala dosa kita baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Jannah Al-Ma'ad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan nabi yang terakhir, nabi yang penghabisan, penutup dari segala nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah isya berjemaah dan kita lanjutkan dengan sholat tarawih ditutup dengan zikir berjemaah. Kemudian Ustaz kita juga telah mengumandangkan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan mendengarkan bacaan suci Al-Quran tersebut menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan Ustaz kita yang membacakan ayat suci Al-Quran selalu dalam ridha dan rahmat Allah. Amin. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Protokol tadi, malam ini kita memperingati
Tuhan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Gunanya hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gunanya untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia yang bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Kalau kita lihat di dalam sejarah, Al-Quran itu umum orang tahu dari Lauhul Mahfuz langsung kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada yang tidak kita ketahui bahwasanya Al-Quran tersebut dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Di Al-Quran Bapak Ibu turunnya dua. Pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah itu baru turun kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur-ansur. Kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekali turun 6.666 ayat. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah turunnya seketik. Gunanya supaya Rasulullah mudah menghafal dan memahaminya. Lamanya Al-Quran turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau orang simpulkan selama 23 tahun. Di Lauhul Mahfuz itu Al-Quran pun lah pakai baris nak yang model itu. Alun apa itu. Di Lauhul Mahfuz itu Al-Quran pun tak ada baris cialah. Turun ke Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang melaksanakan semedi di Gua Hira. Sedang melaksanakan semedi di Gua Hira itu beberapa kali baru Nabi kita ditemui oleh malaikat Jibril tuturnya Al-Quran. Ditemui oleh malaikat Jibril kalian pertama mandingin Rasulullah di pangku atau malaikat Jibril Iqra. Diulang sampai 3 kali jawab Nabi ambo tak bisa membaca. Ambil kita apa itu. Malaikat Jibril itu menemui Nabi nak pakai syurek menurutku apa ibu. Malaikat Jibril itu menemui Rasulullah nak pakai syurek. Kalau pakai syurek tak pasti bisa dibaca. Malaikat Jibril itu menemui Rasulullah di paku disuruh sakui Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau. Kecuali Rasulullah tidak bisa dibaca, anak kali baca dado nanti beli. Dan sepakat sebagian para ulama mengatakan Nabi itu tidak pandai dibacakan baik itu apa itu. Itu makanya Nabi itu dikatakan tidak pandai dibaca, cuman dia menerima wahyu yang pertama surat Al-Falaq. Tapi kalau seandainya pakai tulisan dibaca mereka di pangku di belakang baca mungkin dibaca oleh Rasulullah. Yang dibaca itu apa? Dengan nama Allah. Yang dibaca kebesaran Allah. Mampunya kebesaran Allah itu tak bisa dibaca oleh Rasulullah. Itu rahasianya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian di dalam cerita hikayat tersebut, selesai wahyu yang pertama diterima Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Jadi manusia itu Tuhan diciptakan dari segumpal darah. Sekalipun manusia itu Allah ciptakan dari segumpal darah, manusia itu paling sempurna ciptaannya. Tuhan di dalam surat At-Tin, "Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Diciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, sekalipun diciptakan dari segumpal darah. Ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yang terjadi atas diri beliau pulang kedinginan. Saya yang bisa merawat beliau, istri beliau Siti Khadijah, istri yang pertama. Siti Khadijah itu seorang istri yang sangat santun kepada Rasulullah. Malahan Siti Khadijah pernah berkata kepada junjungannya, "Wahai junjunganku, seandainya habis hartaku untuk mengembangkan agama Islam, setelah ku meninggal nanti untuk mengembangkan agama Allah, ambil tulangku sebagai titian untuk mengembangkan agama Allah." Itu cinta dan sayangnya Siti Khadijah kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ini lah dulu Siti Khadijah lain bapak ibu. Zaman ini ada Siti Khadijah, ada yang tak ada Siti Khadijah. Ada wanita yang taat kepada Allah, ada wanita yang santun kepada junjungan suami. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Itu sekelumit sejarah Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, kemudian di Gua Hira Rasulullah menerima wahyu sampai beliau pulang, dan selanjutnya baru Allah perintahkan untuk mengembangkan agama Islam secara terang-terangan. Namun yang kita harus ingat di sini adalah apa yang terjadi ketika turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran tersebut diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar apa ibu berbeda ulama apa sampai. Dan ulama sebagian jatuhnya 7 bulan Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan, ada yang mengatakan 5 bulan Ramadan. Itu ulama berselisih pendapat, namun para ulama tersebut tidak saling memburukkan yang satu dengan yang lain. Mereka sepakat dan saling menerima perbedaan tersebut. Yang penting dakwah di sikoko bahwa kita sebagai umat akhir zaman, kalau ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar, laksanakan ibadah secara kontinu terus menerus. Perbanyak iktikaf di masjid dan mushola. Kalau seandainya Lailatul Qadar tidak bertemu oleh kita, tetapi Lailatul Qadar pasti ada pada saat kita beribadah. Nah, kalau tamu bapak ibu, Lailatul Qadar itu pasti mana nawak hendak bersyukur Lailatul Qadar, tetapi Lailatul Qadar pasti ada ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu, kata Tuhan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadru khairun min alfi syahr. Yaitu
itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang beribadah 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada itu beribadah 1000 bulan. Walaupun keturun malam Lailatul Qadar itu sebagai menjawab keluh kesah ketika Rasulullah hampir di akhir hayat beliau. Ketika Rasulullah agak dapat menemui atau berpulang ke Rasulullah, kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, seandainya aku tidak ada nanti di atas dunia telah berpulang ke Rasulullah, sialai kamali umatku sesudah aku tiada nanti. Katakan ada Nabi umat ini. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan, Allah turunkan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan adalah untuk melihat umatmu ya Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran sudah pasti disampaikan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu adanya di dalam bulan suci Ramadan, turun segala malaikat untuk melihat umat manusia dan menentukan seluruh kadar baik dan kadar buruk manusia. Di malam Lailatul Qadar itu ditentukan barau muawa dan tinggal, bara rasa inang kado malaki tahun biswa, ba'a modelawa ini tahun biswa di malam Lailatul Qadar itulah ketentuan Rasulullah. Di samping ditentukan seolah qadar, Allah telah janjikan untuk melihat umat Muhammad dengan turunnya seluruh malaikat. Itu salah satu penyebabnya turunnya malam Lailatul Qadar. Penyebab yang kedua, kisah dari seorang sahabat ketika Rasulullah bercerita tentang Sam'un Al-Ghazi, seorang aulia Allah yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah menceritakan kepada sahabat, ada seorang aulia Allah yang berjuang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, siang berjihad di jalan Allah, kemudian dengan berpuasa dan berbuka dengan apa yang diberikan Allah. Senjatanya hanya satu buah cambuk daripada ekor unta. Itu yang Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu berperang berjihad melawan orang kafir lamanya 1000 tahun. Umur beliau 85 tahun 1000 bulan beliau berperang untuk melawan orang-orang kafir. Sehingga ketika beliau lapar, tubuh daging dari tubuh beliau dengan daging tersebut beliau makan. Dan ketika beliau haus, keluar air dari gusi beliau. Dengan air itu beliau minum. Para lamanya beliau berjuang 1000 bulan lamanya beliau berjuang di dalam Allah. Aceh sahabat, ya Rasulullah, para banyak pahala ya Allah, kami umat nanti garis dua kalau kami seperti itu. Makanya turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunkan Al-Quran Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah 2 rakaat lebih baik daripada 1000 bulan untuk mengimbangi Sam'un Al-Ghazi yang berjuang di jalan Allah. Sam'un Al-Ghazi itu apakah ibu seorang wali Allah yang tidak bisa dibunuh?
kasih ke orang kafir kaum beliau tak bisa. Karena beliau seorang wali Allah dan taat kepada Allah. Namun oleh orang kafir, beliau punya seorang istri yang keimanannya kurang. Maka dibujukan istrinya oleh orang kafir, wahai istri Samud, kau lihatlah Samud tersebut, bagaimana cara mengikatnya, membunuhnya, supaya dia tidak melawan. Maka pada malam hari diikatlah kaki Samud oleh istrinya dan tangannya, dan pada pagi harinya Samud terbangun. Samud bertanya kepada istrinya jawab, saya yang mengikat akan Anda untuk sekedar menguji sampai di mana kekuatan ikat Anda selama ini. Ada Samud, saya adalah seorang aulia Allah. Nado na bisa membunuh si Allah. Nado na bisa mengambil si Allah kecuali dengan mampu saya yang 8 helai ini yang panjang ini yang dapat mengikat saya. Itu buat kelemahan dan Samud kepada istri. Malam dipotong rambut Samud oleh istrinya. Luo di kabian kaki, hampir di kabian kaki, hampir di kabian kakinya. Pas jago Samud dibuka tak talong oleh istrinya, mencari orang kafir yang telah dijanjikan harta yang banyak, maka dibawa Samud ke tempat pemancingan. Di sini Samud dari kafir diikat oleh orang kafir. Yang pertama dipotong adalah kaki Samud al-Ghazi, dan yang kedua adalah tangannya, dan yang ketiga adalah telinganya, dan yang keempat dicukil mata keduanya, dan yang terakhir dipotong lidahnya. Maka Allah berfirman kepada Samud, wahai Samud, bermohonlah engkau kepadaku, maka kami juga kabulkan permohonanmu. Samud berdoa, ya Allah, kembalikan kekuatan saya seperti semula, biar kuhancurkan orang kafir ini. Saat itu juga doa mustajab, dikembalikan kekuatan Samud dan seluruh tubuhnya dikembalikan seperti semula. Tempat yang gantungan Samud berada digerakkan oleh Samud untuk meninggal orang kafir semuanya, termasuk istrinya yang durhaka kepada suami. Itu juga pelajaran bagi kita semua. Tidak seluruhnya istri yang taat kepada suami, dan tidak seluruhnya istri yang durhaka kepada suami. Itu sudah menjadi etibar, sudah menjadi ketentuan di malam Lailatul Qadar. Namun untuk semua itu yang kita tanamkan adalah perbanyak ibadah dan perbanyak zikir dan perbanyak membaca ayat-ayat suci. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah takbir rahimahumullah. Kalau di masa Rasulullah Muhammad SAW, istri beliau adalah istri yang soleh seperti Khadijah. Al-Samud al-Ghazi, istrinya yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suami. Kadang-kadang Bapak, ibu-ibu yang namanya istri, kalau kita bantu dan kita bina dan kita bimbing, insya Allah akan menjadi istri yang baik. Yang penting apa-apa jujur kepada istri. Jujurnya kalau bakure ini luar 1.000 atau 100.000 atau barang banyak, akhir seluruh kebinyawan itu. Kalau itu akhir ini turun bawah. Tapi kadang-kadang akhirnya Bapak terlalu jujur suamiku ke biniku kadang-kadang satu orang. Saya jujur suami ke istri, rezeki istri seminggu 600, 700, kaget ke istri. Sayang, kalau suami sayang kamu istri. Kalau yang suami itu kanan, tidak tinggi bagian doa, mana bagian istri. Dia sayang suami, tapi ini apa-apa, nambah musiku buka. Itu apa-apa. Buka itu masuk murah, tidak susah. Buka itu masuk murah, kalau susah. Contoh, nanti ini aku jadi ini banyak. Tapi ketika
Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian itu sekelumit sejarah turunnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam turunnya Al-Quran. Para jumlah ayat yang turun 6.666 ayat. Bila turunnya 6.666 ayat, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ayat yang masuk di 6.666 ayat itu tauhid, ekonomi, hubungan masyarakat, sampai membuat senjata nuklir itu dalam Al-Quran beberapa itu. Kalau orang kini ko sampai naik ke planet, Rasulullah jauh sebelumnya naik ke planet. Jadi di Al-Quran itu ada seluruhnya. Masalah zikir ada, masalah ibadah ada, ekonomi ada, hubungan keluarga ada, hubungan tetangga ada, bermasyarakat ada, hubungan adab seorang untuk beribadah kepada Allah juga ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jumlahnya yang turun kepada Rasulullah 6.666. Kemudian para ulama menyimpulkan dari 6.666 ayat itu kepada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang turunnya berulang-ulang. 7 ayat yang turunnya berulang-ulang dari Bapak-bapak Ibu 6.666 ayat itu oleh para ulama dijadikan kesimpulannya kepada surat Al-Fatihah 7 ayat yang berulang-ulang. Di surat Al-Fatihah tersebut yang ada di sana adalah hubungan hamba dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Itu hubungan seorang hamba dengan Allah. Disimpulkan kepada surat Al-Fatihah. Kemudian oleh para ulama, surat Al-Fatihah itu disimpulkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu oleh para ulama disimpulkan kepada ruban. Baik itu kata para ulama, bikana makana biyakunu mayakun. Maksudnya Allah yang menjadikan barang yang telah ada pada saat ini untuk isu Allah gunakan kejadian. Contohnya Bapak Ibu, nuzul qom dilaksanakan pada hari ini atas izin Allah. Tidak digarian nanti pengurus itu melaksanakan nuzul Al-Quran kalau Allah tidak izinkan. Atau makanan yang makan hari ini itu pun atas izin Allah. Itu contoh pendeknya Bapak Ibu. Untuk Eko di rumah anak kalau makan tentang sudah oleh Bapak Ibu. Taruhlah di rumah waktu cuci makan ada kola, ada onde-onde, ada goreng segala macam. Ada lah kalau mau belum tahu lah yang tahu goreng termasuk baru, antara goreng termasuk baru. Itu tidak dapat kalau. Nah merantau terus ya itu Allah yang menentukan rasa itu awal Bapak Ibu. Seluruh negara tak terus jiwa ada tahu. Itulah yang dikatakan mengkana makana biyakunu mayakun, menjadikan Allah barang yang telah ada dan akan menjadikan Allah barang yang akan ada. Atau jambara waktu lalu, jambara sampai jambara waktu jauh, semuanya sudah merupakan ketentuan Allah yang telah diatur di malam Lailatul Qadar. Tentuan sinar itu sekelumit kisah daripada malam Lailatul Qadar. Namun pertanyaan bagi kita adalah apa kewajiban awak kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sampai kepada keturunan pasangan. Apa kewajiban untuk awak masing-masing? Yang harus awak lakukan untuk Al-Quran
yang adu, yang acuh wa kali, yang adu orang bersedekah, yang adu orang berinfak, yang adu orang berwakaf untuk Al-Quran. Walina Al-Quran Rasulullah, walina Al-Quran Rasulullah, ayat wa lakukan. Pertama yang awak lakukan adalah mengimani Al-Quran tersebut. Wa mengimani Al-Quran tersebut, Al-Quran itu awak jadikan imam awak. Awak jadikan pedoman hidup awak. Setiap awak kamu lakukan sesuatu yang kita kelakui, kita bersandar kepada Al-Quran. Maka Allah dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman kepada beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kita umat Rasulullah, kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di samping kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran itu lawak tanaman karena anak wak mulai dari dini, mulai dari kecil. Kan banyak anak-anak yang umur 3 tahun lah habis Al-Quran, hafal Al-Quran dulu, hafal Al-Quran kudus. Kemudian anak yang umur 3 tahun sampai tahun itu yang hafal Al-Quran itu Pak, bisa nggak dibaca Al-Quran? Ambo kebetulan mengajar tahfiz di Pondok Al-Quran Ketangan sama kemarin ada anak umur 4 tahun itu hafal Al-Quran kudus, tapi dia nggak pakai Al-Quran. Karena daya ingat anak itu kuat. Anak daya anak kuat ketika nyo diajar, nyo ketika diajar tu anak untuk pak nyo nak serius menjawab itu. Nyo model main-main saja. Ketika nyo sedang santai-santai itu anak insya Allah lah kayak gitu. Jadi pada Al-Quran Ketangan itu kami mengajar itu sekali seminggu Bapak. Itu aja tilawah dan tahfiz. Itu ada tahfiz. Ada yang mungkin tahu, ada yang masih banyak tingkatan. Dan ibu-ibu bapak tadi, aku boleh ngajar anak baru anak ketika diajar macam sulit dia apa itu coba ini aja tapi itu dalam pada pasti itu perhatian. Itu caranya jalan. Kalau yang nampak anak-anak apa gitu, anak-anakku mulai 2 tahun, 6 tahun itu masih main. Sama Jawa dulu bapak ibu, kasihku awak. Karena kali itu tak kalah menipu sendiri, awak kan pas surau dulu. Kalau karena aku waktu pas surau kita, aku rajin pas surau tu bapak ibu nak dekam apa dengan kaji ini dulu. Dek payah mencari ini dulu orang lain. Kalau bulan puasa Isra Mi'raj cek, Nuzul cek, Ulil Nabi cek. Tunan kami kajian tidak ada dulu uang ajar makanan. Tapi orang tua itu berang tak kalau kami itu tak ada berang apa-apa dulu. Kemudian saya sehingga sampai kadang jiwa kami untuk bersama orang ini beda apa itu anak kalau ibu dalam sedikit usia saya ada cara-cara itu kan itu anak berang kok kalau itu kan bisa keluar sehingga beku anak-anak itu jauh dari musola dan masjid. Anak-anak kok bapak ibunya beda dengan mereka. Kalau mereka awak cari kat buah awak dilihat di yang tua sampai pagi yang ceramah bapak ibunya kalau makan boleh makan. Saya kira-kira begitu. Buat cari mereka di buku-buku berinya di yang semuanya ceramah mau pagi. Tak pernah nyomantu, tak pernah jadi bila ya gitu. Mana anak-anak tak boleh tak beda juga anak-anak hari itu anak-anak kau yang masuk main mengaji le kalau mau ustaz le kesempatan itu tetap di mana anak-anak ibu saya lagi ceramah orang itu ya. Mana ibu lagi malah kamu tidur di sini lah.
dan pernah dibilang bapak ibu karena minta itu caranya berberi lama-lama manusiaan tapi boleh gitu kalau tidak ada kebajian saya jadi kalau lama-lama punya pasti lupa nah dari jago jangan baca kak jangan batinju bahwa anak kalau cakap batinju nah betul mendamainya kok apa-apaan yang dalam-dalam satu cakap nah cakap pas tahu cakap bapak dalam kamu Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Itu kewajiban kita menunaikan. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara terus-menerus. Kalau bisa di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu awak baca Al-Quran kalau kami dulu disuruh guru mengumumkan sedih jadi baca Al-Quran sedekah tuh bapak dah tahu kalau anak-anak tahu sedekah tuh apa itu cetak memang sedekah tuh dari kain tuan kan itu bapak kalau dulu sedekah tuh dari kain tapi anak ini kan seperti sedekah anak ada lele nyorok percaya lah baca ke sedekah tentu sedekah semua doa mengaji dulu kalau dulu awak mengaji cuma lihat TA dibawahi tidak patuh kalau sekolah anakku alimun sadatean dan tenal kami tak mampu anakku pandai orang mengaji naik bapak itu anak ini yang ngaji ya ba ta sa ta ba baru itu ngaji tapi cukup tanya anak itu punya malam tahun itu Al-Quran anak mengaji surah Iqra itu nah manyu ujib tak tahu deh manyu khan tahu manyu wow tahu deh tu nak tahu wa urja urla urga kalau lain ditanya kayaknya nak kajalin ni bapak ibu anak ini itu bedanya baraja caru dulu jo baraja caru ini baraja dulu orang dulu tahu dengan dasar nama huruf orang ini pandai membaca Al-Quran anak-anak wak tapi tidak tahu lain jo dasar nama huruf akhirnya si orang ucap ulang kayak wak nggak lupa jo dasarnya nggak lupa dasar itu nama lam tak kambang jadi dua bapak itu nama si nama ini berapa kan nak lupa dasar ini sama patut siapa itu kalau dulu anak muda-muda pengen menonton ke lapangan ini mama ton boleh lancar bapak aja ni mama cukup kau baik nonton kau baik you berkata aja cek lapangan bapak nak saudara mama saudara kan itu bapak anak kini tidak terlalu dilarang bapak karena pilihan itu lalu dalam kamar paham lah pilihan itu lalu dalam kamar anak kini kesayang orang baik baru anak umur SMP atau kecil bahas ke kamar yang kecil pasti itu dan film pun kalau jarang pun ada di mana film pun letak di YouTube lah pakai Android yang dia Android itu nggak tak di kerajaan bukannya PR di WA kalau letaknya akhir itu baru tahu kalau mandamai mengawasi yang leka saripannya apa itu ambo bapak ya ambo anakku barang gede dua mahasiswa seorang pertama yang seorang lain pertama kemudian yang dua kursi di bawah kamu SMA seorang kamu SMP seorang kalau mencari ekonomi ini bapak itu sangat parah dan laki-laki pertama diwin kalau sudah nah seorang lain kamu SMA seorang lain SMP tapi semuanya kita pulangkan kepada Allah kalau panjang doa jadi kan itu bapak ibu jadi pikir doa sapu itu jalan jatuh kereta api kalau kereta api itu kalau cari resiko berjuang lebih kaya kereta api itu lewat berjuang di mana tapi jalan saya kereta api itu betul kereta api itu sampai saya berjuang itu yang harus dilakukan duit kalau kita bersandarkan kepada putaran dan dirahmat Allah Subhanahu wa taala.
orang pe anak foto papa ibu itu tuh paling susah mau mengawasi katikonya masih ape papa ibu. Kalau ape itu kemudian diletakkan itu gambarnya lo alhamdulillah gambar tabrak kita. Nyo mana toko samo yo itu minat jadi raja itu candu dapat candu merupanya ayah kali. Artinya pandai-pandai orang tua terhadap anak kita dalam bergaul, dalam menonton ataupun online yang ada di HP anak kita. Selain itu tetap tidak beraja online, online anak beraja akan susah. Namun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sekalipun beraja anak kita tersebut selamat, anak-anak itu baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menghafal Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Itu mungkin anak-anak pesantren ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal 2 juz. Bagi anak-anak itu yang hafal 1 juz 2 juz, tolong terus dibina supaya anak kita tersebut semakin sukses bisa mencapai hafalan 30 juz. Orang yang hafal Al-Quran itu kata Rasulullah diharapkan tubuh atau jasadnya dimakan api neraka. Orang yang hafal Al-Quran meninggal di surga hafalnya 30 juz itu diharapkan oleh Allah dimakan tubuhnya oleh api neraka. Jadi kalau anak hafal itu hafal 30 juz itulah menjadi manfaat oleh orang tuanya yang telah bisa menolong kedua orang tuanya. Aku yang harus sabar. Kemudian kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan banyak peraturan. Contohnya paling sekete ya ayyuhalladzina innamal khamru wal maisir ansabu aslam warijisun min amri syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, berjudi, dinasib, minuman keras, memabukkan adalah perbuatan setan yang harus kita waspadai oleh anak-anak muda. Judi online. Nah, judi online itu nanti merusak. Jauhi, karena judi online itu bisa merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah daripada nuzul Al-Quran yang kita laksanakan pada malam ini yaitu menandakan keistimewaan Rasulullah dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan wahyu yang diterima Rasulullah, Al-Quran itu tidak akan hancur sampai hari kiamat. Sabari sakitnya tidak berubah Al-Quran itu sampai hari kiamat. Sekalipun di YouTube awak lihat ada orang minta diakui Al-Quran itu guys, ada orang minta dihilang guys, minta diubah guys, tapi yakinlah bahwa Al-Quran itu tidak akan hilang sebaris pun, tidak akan hilang setitik pun sampai hari kiamat. Dengan dasar jika makana diyakunu mayakun, Allah yang menjadikan barang yang telah ada untuk visual, untuk lain, untuk tahun-tahun lain atau 20 tahun akan datang. Allah yuran manapun. Apalagi firman Allah Al-Quran wahyu kalam ilahi, wahyu yang tidak akan hancur sampai hari kiamat. Al-Quran itu Bapak Ibu, ikutu Al-Quran namanya Yesus. Itu namanya Al-Quran di dunia. Tapi sebenarnya itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bila adanya ilahul mahfuz. Kalamullah ilahul mahfuz itu tindak babari, tindak baswari. Itu ilahul mahfuz. Nah, kalau kalamullah itu kalam Tuhan itu Tuhan sulam nanti kamu melihara dia ke dunia itu sampai hari kiamat. Dia apa? Usahawan menghafalnya, pelajari dan diamalkan. Urusan memelihara Al-Quran kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita amalkan isinya dengan niat yang baik dan
terus yang kita tanamkan billahi anta maksudi wa ridha maqsudi. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud dan ridhamu lah yang aku cari. Di mau cari ridha Allah di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Baca Al-Quran banyak-banyak, jangan mengharapkan pahala dari Allah, tetapi harapkanlah rahmat dan ridha Allah. Kalau Allah sudah merahmati dan meridai orang membaca Al-Quran, ya sabari mana? Ya sabari, bismillahirrahmanirrahim. Sabari baca. Allah ridha dan merahmati, bismillah pun jadi faedah pada diri orang. Tapi banyak-banyak baca banyak-banyak, tapi Allah tidak ridha, nah dia dulu ada apa itu. Makanya orang sesuatu kalau baik ilmu banyak-banyak tu, dia baca bismillahirrahmanirrahim, cina gitu tu dia putih tanggal bila. Kalau pas membaca. Jawab ini orang baca dia lidah, hati tak kama-kama, malu putih tanggal bila. Kalau tanggal bila gara-gara tak tarik dia. Baik orang dulu misalnya baca bismillahirrahmanirrahim, orang diminta kalau jika karena beliau itu khusyuk ketika bacanya, mereka sandarkan bacaan tersebut kepada sifat Tuhan dengan kalamullah, dengan dasar ibarat dan irada Allah. Semuanya diulangkan, la taharat azawat illa bismillah. Tidak bergerak sebesar batu di atas bumi ini, baik zahir maupun batin, semuanya sudah izin Allah. Banyak maaf kalau ada dalam penyampaian usul Al-Quran Bapak Ibu kesimpulan yang dalam pengajian, ambo minta maaf dunia akhirat. Yang salah dalam penyampaian itu dari Allah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala.